Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Coba anak-anak coba dirapikan dulu tempat duduknya. Duduknya dirapikan. Nah, karena Ibu mau Ya, mengabsen Bu. dulu ya. Mau mengabsen dulu. Ananda Kirom Hadir Bu, hadir. ya. Kemudian Ananda Devita. Bu. Oh ya, alhamdulillah semuanya masuk. Ya, jadi untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran dan dibukakan hati dan pikiran kita supaya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mari Ketua Kelas Ananda Kiron coba dipimpin membaca doa bersama-sama. Silakan. Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kok kayaknya ada yang kurang bersemangat ya? Coba biar lebih bersemangat ya. Ibu punya pantun nih ya. Nah, coba nanti kalau ada pantun dijawab cakep gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Baik, Bu. Memetik mawar di pagi hari. Harum semerbak berhati. Cakep. Belajar rajin, janganlah berhenti. Cakep. Cita-cita tinggi pasti akan diraih nanti. Cakep. Gimana Nana? Sudah lebih bersemangat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, Guru. untuk lebih meningkatkan semangat kita pada hari ini dalam pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional ya. Sebagai warga negara yang baik, kita tahu apa lambang negara kita? Burung Garuda, Bu. Garuda, Bu. Burung Garuda, ya pintar. Jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih anak-anak, semangat ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya karena sudah lebih bersemangat, marilah kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita hari ini akan belajar tentang rukun iman. Nah, coba anak-anak ada yang masih ingat? Ada berapa rukun iman? Ada 6, Bu Guru. Ada 6. Coba rukun iman yang pertama adalah rukun iman kepada siapa? Kepada Allah, Bu. Allah, Bu. Ya Allah, alhamdulillah anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang telah lalu, yaitu rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada
malaikat-malaikat Allah. Ya, coba ada yang tahu malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10, 10, Bu. Ada 10. Nah, yang wajib diketahui ada 10 ya. Dan hari ini kita akan belajar memahami 3 dari 10 malaikat ya, yang utama yaitu malaikat. Yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang tugasnya adalah membagi rizki dan mengatur hujan. Kemudian malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil yang tugasnya adalah meniup sangkakala. Ya. Jadi kenapa sih kok kita harus mempelajari tentang pelajaran iman kepada malaikat? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa supaya bisa memahami tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa untuk meneladani dari malaikat-malaikat itu, yang mana malaikat-malaikat itu sangat patuh kepada Allah dalam tugas-tugasnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mempelajari ini? Nah, Ibu sudah menyiapkan ya modul ajar yang sudah Ibu buat, yang Ibu kirim di grup WA-nya ya. Jadi anak-anak bisa ya seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa membaca, mempelajari dan memahami tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya malaikat di modul ajar yang sudah Ibu kirimkan di WA grup ya. Nah, kemudian selain Ibu memberikan modul ajar, anak-anak juga Ibu berikan video animasi. Ya. Anak-anak suka nonton video? Suka, Bu. Iya, Bu. Suka, Bu, Ya, sangat suka, ya. Bu. Sekali, Coba Bu. kita nonton video animasi bersama-sama ya. Nah, coba diperhatikan, kita pahami. Nah, dari video animasi tersebut, Ibu harapkan anak-anak sudah bisa lebih memahami tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian, selanjutnya, Ibu minta anak-anak untuk membentuk kelompok masing-masing ya. Dibentuk menjadi 3 kelompok, silakan untuk memilih kelompoknya masing-masing menjadi 3 kelompok. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. terima kasih ya. Ini nama-nama kelompoknya sudah Ibu terima ya. Jadi ya, kelompok 1 anggotanya adalah Abdul Kirom, Farda dan Awang. Kelompok 2 Usman, Ulum, Rosi dan Furi. Dan kelompok 3 Devita, Rosi dan Munir. Nah, jadi kegiatan kita hari ini yaitu diskusi kelompok ya, yaitu mengenai malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kelompok pertama tugasnya adalah menjelaskan tentang malaikat Jibril dan tugas-tugasnya. Yang kedua, kelompok 2 tentang malaikat Mikail dan tugas-tugasnya. Kelompok ketiga, malaikat Israfil dan tugas-tugasnya. Nah, jadi Ibu sudah memberikan contoh untuk lembar kerjanya anak-anak ya, seperti ini. Nah, yang sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Nah, nanti itu diisi. Nah, setelah selesai diskusi nanti hasilnya Ibu harapkan anak-anak bisa mempresentasikan ya perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan anak-anak untuk mengerjakan ya tugas kelompoknya sesuai dengan lembar kerja yang sudah Ibu berikan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah
Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Coba dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Kirom untuk mewakili. Ya, malaikat Jibril adalah malaikat yang disebut juga dengan Ruhul Amin. Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mulai wahyu yang pertama, yaitu ayat Al-Alaq 1-5. Dan beliau juga bisa menurunkan hujan, Bu. Itu hasil diskusi kami. Ya, bagus. Terima kasih, luar biasa. Untuk kelompok 2, bisa Bu, diwakili. sebentar Bu, izin mau ke kamar mandi Bu. Oh ya, silakan. Kelompok 2, Saya Bu, ya, silakan. Ananda, Ulum. malaikat Mikail itu Ananda bertugas. Usman, ya. Ya, malaikat Mikail bertugas menyampaikan atau memberi rezeki kepada makhluk ciptaan Allah, Bu Guru. Ya, bagus sekali, luar biasa. Kemudian yang ke kelompok 3. Biasa ya, siapa yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Devita. Ya, malaikat Israfil itu adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat, Bu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi hasil presentasi, hasil diskusi yang anak-anak kerjakan sudah sesuai dengan harapan Ibu. Ya, anak-anak sudah bisa memahami semua. Kemudian Ibu akan memberikan kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan yang pertama, ya, yaitu pentingnya kita mengimani malaikat-malaikat Allah, ya, yang mana Allah menciptakan makhluk itu tidak hanya manusia, tapi juga Allah itu menciptakan makhluk lain yang namanya malaikat dan tugas-tugasnya, yang mana kita harus meyakini bahwa malaikat-malaikat itu memang ciptaan Allah yang harus kita imani. Nah, kemudian yang kedua adalah penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kita bisa menirukan atau meneladani dari tugas-tugas malaikat tersebut, ya, yaitu yang pertama kita harus rajin-rajin membaca, baik membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang lain ilmu pengetahuan, ya, karena sesuai dengan wahyu yang pertama yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq yang Iqra yang artinya membaca. Jadi kita harus bisa banyak membaca. Sementara yang kedua yang bisa kita teladani dari malaikat Mikail, kita harus menjaga lingkungan kita supaya bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat hutan-hutan jadi tebang dengan sembarangan supaya tidak terjadi banjir ketika turun hujan. Sekaligus juga kita harus bisa berbagi apabila kita mendapatkan rezeki yang lebih. Kemudian dari malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Apa yang bisa kita teladani? Bahwa kita harus banyak-banyak beramal baik karena sebagai bekal kita untuk kehidupan selanjutnya yaitu di akhirat. Ya, yang mana malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala, yang mana sangkakala yang ditiup pertama kali adalah suatu tanda bahwa berakhirnya kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya supaya bisa lebih menarik, bisa lebih menyenangkan, Ibu membagikan lembar refleksi. Jadi untuk anak-anak supaya anak-anak bisa memberikan saran, bisa memberikan pendapat bagaimana supaya pembelajaran kita ke depan bisa lebih baik dan bisa lebih menyenangkan. Ya. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ya. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas.
Mari bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, Ananda Kirom, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat barokah. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa Terima selesai. kasih ya, sudah memimpin doa Nanda Kirom, dan mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam materi rukun iman yang ketiga. Semangat selalu, semoga sehat. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.